Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita boleh diberi kesempatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita bersyukur dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang kasih, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih kemurahan-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah melimpahkan atas kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan beribadah kepada Engkau. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kuduskan hati kami Bapa, supaya setiap pujian kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami Tuhan. Setiap pujian kami boleh sampai di hadapan Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Hamba-Mu yang saat ini terlibat di dalam pelayanan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan, urapi kami Tuhan, supaya setiap pelayanan kami boleh memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini mari kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan sebentar kita akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Kurban Kristus di atas kayu salib boleh membuat kehidupan kita boleh dipulihkan, boleh diselamatkan, dan kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan dipuji dan disembah. Haleluya.
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami ingin memuliakan Engkau. Allah kami Allah yang luar biasa. Allah kami yang terlalu baik buat kita. Allah kami yang terlalu indah buat kita. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar kuasa-Mu, sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan berharga
kasih Tuhan. Pujian yang luar biasa. Sungguh besar pengorbanan-Mu Yesus. Pujian katakan terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar dan sungguh indah rencana Tuhan buat kita semua. Tidak bisa terselami, luar biasa. Allah selalu peduli kepada kita. Puji Tuhan, karena pengorbanan Tuhan sempurna di atas kayu salib. Dan saat ini mari kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita pujikan pujian yang terakhir. Haleluya. Pengorbanan-Mu yang sempurna Bapa. Oh haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu
membangkitkan hidup kami. Oh, terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kasih-Mu. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Haleluya Yesus. Darah-Mu tercurah bagiku. Bangun menangku sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tercurah bagiku. Bangun menangku sempurna. Bangun menangku sempurna. Bangun menangku sempurna. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Seberapa banyak pujian yang sudah kami persembahkan di hadirat Tuhan. Biarlah merupakan persembahan yang kudus di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah pujian ini boleh meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar Bapa, kami akan diberkati melalui pemberitaan firman-Mu. Sucikan dan kuduskan kami. Persiapkan kami Tuhan, supaya firman-Mu bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan yang diberitakan saat ini adalah merupakan isi hati-Mu yang Tuhan sampaikan kepada kami jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan sebentar kami boleh masuk di dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Dan persiapkan kami Tuhan, dimanapun kami berada Roh Kudus, Engkau tetap ada bersama kami. Engkau menjamah kami dan Engkau memberkati kami. Terima kasih, kami menyerahkan jam ibadah dari pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut dan kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, saat hari ini kita boleh bersyukur anugerah Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita boleh melewati bulan, hari, dan waktu begitu indahnya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita ada sebagaimana kita ada adalah kasih Tuhan. Dan sebentar kita boleh menikmati akan perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang mengingatkan kita kembali akan karya Tuhan yang begitu besar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan tema kuasa pujian. Kuasa pujian. Yesus sanggup mengubah beban menjadi puji-pujian. Kita akan membuka Alkitab kita akan membaca di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 17 sampai ayat yang ke-28. 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 17 sampai ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka.
Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat, mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ini, kita berbicara dan kita melihat bagaimana Yosafat menghadapi satu permasalahan, satu tantangan yang begitu luar biasa. Di mana Yosafat pada saat itu dia sedang menghadapi satu ancaman yang sangat besar, di mana musuh-musuhnya siap siaga untuk menghancurkan Yosafat. Dan kondisi yang seperti itu membuat Yosafat terjepit. Kita melihat dari utara itu orang Seir dengan pasukan yang begitu besar. Dari pihak selatan ada pasukan Moab, orang-orang Moab. Dari timur ada pasukan orang-orang Amon. Ketika Yosafat menghadapi satu ancaman, apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh Yosafat? Kita perhatikan mereka sedang bersekutu. Ya, mereka mengadakan satu persekutuan untuk menghancurkan, untuk mengalahkan Yosafat, untuk merebut kerajaan Yehuda. Dan ketika saat itu Yosafat mengalami satu ketakutan. Kita baca di dalam ayat yang ketiga. Sekalipun kita melihat Yosafat itu adalah orang ahli dalam strategi perang. Dia adalah seorang raja yang saleh, yang takut kepada Tuhan, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dia juga sebagai seorang agamis. Tapi ketika Yosafat menghadapi keadaan yang terkepung,
keadaan yang terjepit. Dia tidak berdaya. Dia tidak punya kekuatan untuk apa? Melawan. Sekalipun dia punya satu posisi dengan tentara-tentaranya yang istimewa. Dia terjepit, dan ketika terjepit, terkepung, Yosafat mengalami ketakutan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yosafat dengan sadar bahwa dia tidak berdaya untuk menghadapi tekanan, serangan, kepungan dari para orang-orang Seir, Moab, Amon yang begitu besar, yang begitu kuatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ingat, pengepungan, ya, pengepungan di dalam konteks peperangan itu adalah blokade. Ya, kalau kita lihat blokade tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melumpuhkan kekuatan musuh. Kalau sudah diblokade oleh pasukan-pasukan oleh musuh, tentu yang akan diserang itu sudah tidak bisa bergerak lagi. Mereka keadaan terkepung. Nah, kenapa harus diblokade? Karena dengan adanya blokade itu, pada waktu mereka menyerang, mereka akan menikmati, mereka akan mendapatkan satu kemenangan yang besar. Ya, kemenangan yang begitu besar. Karena apa? Musuh lawan yang akan diserang itu, ya, itu sudah lemah lebih dulu. Mereka sudah lumpuh lebih dulu. Nah, itu tujuan blokade. Tujuannya mereka sedang mengepung supaya mudah untuk dikalahkan. Dan blokade itu dengan tujuan apa? Untuk membuat musuh itu menyerah tanpa syarat. Ya, menyerah tanpa syarat. Dan itu seringkali blokade itu dilakukan dengan cara semua pintu-pintu masuk itu dikepung. Ya, semua pintu-pintu dikepung oleh musuh. Sehingga tidak ada akses keluar masuk. Ya. Tidak ada jalur untuk mereka keluar, untuk mereka masuk. Sehingga benar-benar mereka terkunci, terkepung di dalamnya. Nah, bukan hanya itu Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada akses keluar masuknya, mau diapain lagi? Mereka harus hanya ada di dalam lingkungan lingkaran itu sendiri, daerahnya itu. Padahal kalau kita perhatikan, Yosafat ini, dia tempatkan pahlawan tentara-tentaranya yang gagah perkasa itu di kota-kota untuk menjaga. Dia punya kubu pertahanan yang kuat. Dia bangun di mana-mana. Supaya apa? Ketika ada musuh, musuh tidak bisa masuk karena ada pertahanan. Mereka tidak mudah dikalahkan. Blokade itu bukan hanya menutup pintu-pintu, tetapi juga apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Yaitu saluran air itu dihambat. Perhatikan, saluran air itu dihambat. Supaya apa? Debit airnya itu berkurang. Kalau debit air berkurang, mau cari di mana? Iya kan? Manusia butuh air. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah hari-hari ini kita sedang menghadapi seperti yang dihadapi oleh Yosafat? Ada banyak pintu-pintu yang diblokade. Pintu-pintu dikepung. Pintu apa Bapak Ibu? Ada banyak yang namanya sumber air. Ya, sumber penghasilan kita mulai terhambat. Benar gak? Pekerjaan susah, cari duit susah, ekonomi susah, semua susah.
Ya, semuanya menurun. Hati-hati. Dengan keadaan yang seperti itu, dengan kondisi yang seperti itu, hati-hati. Apakah kita menjadi lemah? Apakah kita terpengaruh dengan hal yang seperti itu sehingga mudah untuk diserang oleh musuh? Mudah untuk dikuasai oleh musuh. Coba hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sudah hampir setahun kita menghadapi pandemi ini. Ya, kita sudah online 1 tahun. Dan banyak yang mengalami kebosanan. Bosan online. Betul gak? Bosan ibadah harus online. Belajar online, bekerja online. Dan apa yang terjadi? Membuat kita seenaknya saja. Dan mudah nanti dipicu sedikit saja. Maka kita akan mengalami kekalahan. Nah, apa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Ketika itu diblokade, terkunci semua, maka akibatnya akan mengalami ketakutan. Akan mengalami ketidakberdayaan. Kemudian apa yang terjadi? Kita menyerah. Udahlah, apa adanya. Udahlah, mau-maunya aja lah. Kita menyerah. Kondisi yang seperti ini, apakah kita membuat diri kita menyerah dengan keadaan? Dengan situasi yang ada, yang kita alami. Usaha mungkin kita seret. Ekonomi kita mulai banyak yang berkurang. Dan bahkan sangat-sangat sekali. Tapi apakah kita mudah menyerah? Ya, kalau kita mudah menyerah, kita tidak akan bertindak. Padahal dalam kondisi yang seperti ini, bekerja di rumah, ya toh, work from home, semua dilakukan di rumah, semua dikerjakan di rumah. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, kali katakan, aduh lah, males sudah, nggak bisa bekerja lagi kok, hasilnya nggak maksimal. Tapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apakah Yosafat ketika mengalami kondisi di mana dia sudah tidak berdaya karena dikepung oleh musuh-musuh, pasukan yang begitu besar dan bahkan mungkin melebihi dari kekuatannya. Yosafat ya tidak mudah menyerah. Tadi pagi kita sudah belajar, dalam kondisi yang seperti itu, dia mengambil satu keputusan. Keputusan yang sangat tepat sekali. Yaitu apa? Mencari Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bagian yang lain. Yang Yosafat kerjakan. Dan Yosafat dia menikmati kemenangan yang besar. Bukan hanya kemenangan yang besar. Tapi saudara akan melihat apa yang terjadi, apa yang dia nikmati. Luar biasa Bapak Ibu. Semua tercukupi. Bapak Ibu, saya yakin hari-hari ini Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara dan saya sesuatu yang luar biasa di balik permasalahan yang sedang kita hadapi. Hari ini mungkin kita terkepung dengan masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, kepailitan, bangkrut, utangnya banyak, ya kan? Kepahitan hati, pendidikan, penyakit dan masih banyak sekali. Itu sedang mengepung dalam diri kita. Yang menjadi pertanyaan, apa sikap kita?
Apa yang akan kita lakukan ketika kondisi-kondisi yang seperti itu, masalah-masalah yang potensial, musuh yang potensial itu sedang bergabung, kemudian sedang mengepung kita dari segala penjuru, sehingga kita tidak berdaya. Apa yang akan kita lakukan? Bahkan kita menyadari, aku enggak mampu, aku enggak bisa keluar dari masalah ini. Aku tidak berdaya untuk menghadapi semua itu. Apa yang saudara lakukan? Apa yang akan kita kerjakan? Hari kita mau belajar hari ini melalui Yosafat. Yosafat berada di lembah yang penuh dengan masalah. Yosafat berada di dalam lembah yang penuh dengan beban, tekanan, ketakutan, stres, depresi, bahkan dia tidak berdaya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita perhatian, kita sudah baca di tempat yang sudah kita cermati hari ini. Di tempat itulah Yosafat, dia mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Di tempat yang sama ketika Yosafat menghadapi tekanan, ketidakberdayaan, di tempat itu pun juga Yosafat mengalami satu pengalaman yang begitu dahsyat. Apa? Yesus mengubah beban, mengubah masalahnya. Tekanan, ketakutan itu menjadi lembah pujian. Amin. Dan saya yakin hari ini pun Tuhan akan lakukan di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan akan ubah kesedihan-kesedihan, masalah-masalah, tekanan dalam hidupmu. Mungkin kita tidak bisa lagi katakan, aku udah mentok. Tapi perhatikan di tempat yang sama, Tuhan akan mengubah menjadi puji-pujian. Amin. Amin. Coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke-26 bagian B. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian. Di mana saudara? Dalam kondisi di lembah kekelaman itu. Penderitaan, tekanan, depresi, ada harapan. Ketakutan-ketakutan yang terjadi. Tapi justru di sanalah ada sebutkan lembah pujian. Dan ayat dikatakan sampai hari ini tempat itu ada. Saya bersyukur kalau beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan saya untuk saya bisa menikmati di sana. Saya melihat begitu luar biasanya. Saya katakan disitulah Tuhan kerjakan, Tuhan mengubah duka cita, kesedihan, beban yang begitu berat menjadi puji-pujian, sukacita. Ayat itu dikatakan, disebut dengan lembah pujian itu adalah Berakah. Ya, Berakah Valley, lembah pujian. Kata Berakah itu artinya lembah berkah. Lembah berkah Bapak Ibu. Bukan lembah beban. Bukan lembah penderitaan. Tapi Tuhan ubah menjadi lembah berkah. Di dalam bahasa Aramnya itu adalah berkat. Mau Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan hari ini. Lembah kekelaman, lembah ketakutan, lembah masalah bebanmu yang begitu berat, yang tidak ada lagi sukacita. Tuhan akan ubah menjadi lembah pujian, menjadi lembah berkat. Dan saya yakin hari ini ketika kita mau belajar, mencermati dan percaya kepada Yesus, Yesus sanggup untuk mengubah
beban itu menjadi puji-pujian. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Apa yang sedang dilakukan oleh Yosafat ketika Yosafat mengalami kondisi yang seperti itu? Mari kita akan melihat. Di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Apa yang dilakukan? Saudara akan temukan tadi dalam pembacaan, yaitu menyembah dan menaikkan puji-pujian. Hari ini kita mau belajar tentang keputusan yang diambil oleh Yosafat. Bukan hanya dia mencari Tuhan, tapi dia memutuskan untuk menaikkan pujian dan penyembahan. Praise and worship. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saudara baca di dalam ayat 19 sampai 22. Apakah Yosafat saja yang melakukan itu? Ternyata praise and worship, menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, itu disampaikan Yosafat kepada seluruh rakyatnya. Bukan hanya kepada seluruh rakyatnya, tapi para pelayan-pelayan Tuhan. Tadi katakan ada Bani Kehat, orang Lewi, Bani Korah, ya, menyanyikan puji-pujian dengan suara yang sangat nyaring. Perhatikan, dengan suara yang sangat nyaring. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam peristiwa Yosafat menghadapi serangan, dikepung oleh musuh, dan mereka terjepit. Mereka sadar akan kekurangan dan kelemahannya. Walaupun dia punya pasukan yang kuat, dia ahli strategi perang, tapi dia sadar tidak mampu untuk mengalahkan, untuk menghadapi itu. Apa yang dikerjakan? Dia hanya memuji dan menyembah kepada Tuhan. Dan praise and worship ini dilakukan oleh Yosafat sebelum dan sesudah perang. Perhatikan, sebelum dan sesudah perang. Seringkali kalau kita praise and worship itu kalau kita apa? Sudah menang dalam perang, betul? Berkat banyak, katakan puji Tuhan, haleluya. Wow, kita cerita, kita saksikan dengan lantang. Tapi ketika di tengah-tengah dan kita sedang mengalami tekanan, ketidakberdayaan, masihkah kita menyembah memuji Tuhan? Bukankah yang keluar adalah keluhan, omelan kita, kekecewaan kita? Benar? Hari ini mari kita mau belajar apa yang dilakukan oleh Yosafat. Dia membawa seluruh rakyat, pelayan-pelayan Tuhan, ya, untuk mereka mengadakan dan mempersembahkan pujian dan penyembahan. Baik sebelum dia mengalami kemenangan maupun sesudah mengalami kemenangan. Tadi di ayat mengatakan, ayat yang terakhir yang kita baca, mereka bersorak-sorak sampai menuju kepada rumah Tuhan. Padahal kita melihat mereka mengalami kemenangan yang besar. Nah, sudahkah dalam hidup kita melakukan praise and worship kita, pujian kita sampai kepada rumah Tuhan? Dalam ibadah kita, ini adalah rumah Tuhan. Sudahkah sampai di sini? Bukankah seringkali ketika kita beribadah, kita masuk di dalam rumah Tuhan, kita nggak bisa memuji dan menyembah kepada Tuhan. Karena apa? Beban kita, masalah kita yang kita bawa, ya, pintu-pintu yang tertutup, sumber-sumber sudah mulai dihambat,
gak lancar lagi. Ya, mari hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, mari kita mau berubah dalam konsep kita. Kita akan bawa pujian penyembahan itu sampai ke dalam rumah Tuhan. Amin. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang besar yang akan kita hadapi dan akan kita alami, yang tidak pernah kita pikirkan. Maukah kita mengalami satu kemenangan yang besar, satu peristiwa yang luar biasa spektakuler itu? Ayo kita mau belajar. Seperti apa yang dilakukan oleh Yosafat, menyembah, menaikkan puji-pujian. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Yosafat itu bersama dengan seluruh rakyatnya, termasuk pelayan-pelayan tadi, orang Lewi, Bani Kehat, Bani Korah, mengapa Yosafat membawa mereka, memerintahkan kepada mereka, bersama-sama dengan mereka menyanyikan pujian? Sebab Yosafat yakin, percaya sepenuhnya bahwa ada kuasa di dalam pujian. Amin. Ada kuasa di dalam pujian. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dia belajar dari nenek moyang mereka, Daud. Ya, Daud yang penuh dengan mazmur, dengan pujiannya. Maka ketika Yosafat menghadapi tekanan, kepungan yang membuat dia tidak berdaya dan ketakutan, maka dia ambil keputusan untuk bersama-sama dengan rakyat, pelayan-pelayan Tuhan, untuk apa? Menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Apa nyanyikan tadi? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Bukankah kita harus memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan? Karena perhatikan bahwa ada kuasa di dalam pujian itu. Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-4. Dikatakan Tuhan yang Maha Kudus itu bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Jadi saya katakan tadi, mereka itu memuji Tuhan bukan saat mereka mengalami kemenangan, tapi sebelum mereka mengalami kemenangan. Dan bahkan sebelum mereka melihat kemenangan itu terjadi di dalam hidup, mereka penuh dengan pujian. Dan mereka bawa sampai dalam rumah Tuhan. Ini rahasianya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Di atas pujian umatnya, Yesus Tuhan bersemayam. Dan saya yakin, kalau dia bertahta bersemayam di atas pujian, saya sangat yakin perkara besar akan terjadi. Amin. Perkara besar akan terjadi, kemenangan besar akan terjadi, mujizat akan terjadi, pemulihan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, berkat juga akan terjadi dalam hidup kita. Sebab itu ayo bawa pujian penyembahan kita. Ya, kita lihat Daud ketika Saul dihinggapi dengan roh jahat, menguasai Saul. Apa yang dilakukan Daud? Dia ambil kecapi, maka dia memuji Tuhan. Betul? Memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika Daud memuji Tuhan dengan kecapinya, maka roh jahat yang menguasai Saul undur di hadapan Saul. Ya, ada kuasa di dalam pujian penyembahan.
Oleh sebab itu ketika Yosafat dia mengalami yang seperti dia teringat dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya, yaitu Daud. Maka dia lakukan itu. Dia percaya bahwa di dalam pujian ada kuasa Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pujian penyembahan itu harus sehati. Ya. Pujian penyembahan itu harus sehati. Coba saudara baca di dalam ayat yang ke-13. Yosafat, para pemimpin, kepala keluarga, suami, istri, anak-anak. Ya, komplit toh semua berdiri di rumah Tuhan. Artinya apa? Semua harus terlibat. Ya, semua harus terlibat. Kalau semua terlibat, tentunya akan membuat kita sehati. Kalau sehati, apa yang terjadi? Perkara besar itu pasti akan terjadi. Amin. Amin. Perkara yang besar itu akan terjadi. Ayo, belajar dalam hidup kita untuk kita bisa sehati. Ya, jangan Yosafat saja memerintahkan, ayo kita memuji Tuhan. Yang lain mengatakan, ngapain, aku udah ada urusan kok. Biarlah Yosafat saja pemimpinnya, rajanya saja. Ya, ayat ini mengatakan Yosafat ya tidak sendirian, dia tahu. Yang takut bukan dia sendiri, dampaknya akan lebih banyak. Betul kan? Kalau pemimpinnya takut, semuanya rakyatnya akan goyah, saudara. Akan merasa ketakutan. Makanya dia mengambil satu keputusan, yaitu menyembah kepada Tuhan dengan menaikkan puji-pujian. Kumpulin semuanya. Ya. Dan ketika mereka sehati, saudara akan melihat di situ. Nanti kita akan lihat, luar biasa. Tidak pernah terpikirkan, tidak pernah itu bisa kita lihat, tidak pernah itu apa yang masuk di dalam pola pikir kita. Kok bisa ya? Saudara mau menikmati sesuatu yang ajaib dari Tuhan? Ayo sehati. Ya, sehati saudara. Ya, sepakat. Firman Tuhan mengatakan 2-3 orang yang sehati sepakat dalam doa. Tuhan itu hadir. Dan kalau Tuhan hadir, kalau saya katakan perkara yang besar itu kecil di hadapan Tuhan. Betul? Pintu-pintu yang menutup berkat saudara, sumber-sumber berkat saudara yang mulai seret, bagi Tuhan itu sangat mudah sekali. Amin. Amin. Ayo hari ini kita kan sehati. Dan mungkin Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara melihat aneh yang dilakukan oleh Yosafat. Unik. Ya. Masa dengan pujian penyembahan aja mereka bisa menikmati kemenangan. Mereka bisa bersuka cita. Ayat itu mengatakan lembah pujian sampai hari ini tempat itu masih ada. Dan saya yakin sampai hari ini Tuhan mau saudara dan saya sebagai tempat pujian penyembah. Di mana ada berkat, ada berkah. Wow, kalau berbicara tentang berkat-berkah, pasti kita yang utama, betul nggak? Oleh sebab itu Tuhan tawarkan hari ini dalam hidup kita. Mau saudara? Ayo. Kuasa dalam pujian. Dan Yesus sanggup untuk mengubah beban itu menjadi puji-pujian. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan langkah yang aneh, yang gak masuk akal. Tapi justru disitulah beban diubah oleh Tuhan. Kemenangan besar terjadi dalam kehidupan masalahnya. Duka cita diubah menjadi sukacita.
ada damai sejahtera. Kalau kita membaca di dalam bagian dari kisah ini, seluruh negeri aman, nyaman, damai, sukacita. Ya, mau enggak ya? Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mau belajar seperti Yosafat. Mungkin dianggap orang aneh. Biarin aja, kok unik sekali ya orang. Makanya bangun pujian penyembahan. Hari-hari ini ketika saya banyak masalah yang saya hadapi, saya tidak lepas dari pujian penyembahan. Ya, saya buka YouTube pujian penyembahan dari rekan-rekan yang lain, membuat saya semakin bersukacita, kuat, iman kuat, dan saya bisa menghadapi itu dengan sukacita. Nah, mari kita akan baca di dalam ayat yang ke-22. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersorak-sorai dan menyanyikan satu nyanyian pujian. Ya, bersorak-sorai. Di dalam bahasa Ibrani adalah sabah. Sabah itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bersorak dengan suara yang nyaring dengan tidak merasa malu. Bersorak dengan suara nyaring dengan tidak merasa malu. Nah, kadang-kadang kita kan malu toh. Berdoa aja lo malu. Padahal cuma berdoa. Di hadapan orang lain kita nggak berani untuk berdoa. Ya. Kita makan, minum di restoran, sekeliling kita tidak seiman, tidak sama dengan kita. Alah, sudah tahu aja lah. Apalagi untuk bernyanyi, bersorak dengan nyaring, dengan merasa enggak malu. Orang menganggap ini gendeng gila lah. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yosafat dengan rakyatnya? Dia bersorak-sorai, katakan tadi. Ya kan? Bersorak-sorai dengan menyanyikan nyanyian pujian dengan suara yang keras, mengeluarkan suara yang keras dengan sukacita, ya, mengeluarkan satu suara dengan sukacita yang melimpah ruah. Kadang-kadang saudara mengatakan apa? Suaraku gak enak kok. Ya kan? Aku enggak bagian ini, enggak lah. Memuji dalam hati saja. Tuhan tahu kok sampai hati kita. Oke. Tapi apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Apakah itu jalan satu-satunya? No. Tidak. Ayo kita mau belajar. Seperti Yosafat dengan seluruh rakyat. Mereka bersorak-sorai. Menyanyikan nyanyian pujian, mereka gak malu. Ingat Daud, ketika dia mengalami, dia menari-nari, dia terus dianggap istrinya ini gila ini sedang. Tapi mereka gak menganggap, karena dia merasakan sesuatu. Dan melalui pujian penyembahan, ada satu kuasa yang luar biasa. Makanya jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk apa? Untuk bersuara, untuk memuji dan menyembah. Jangan kita malu-malu untuk menyuarakan, menyatakan kemenangan. Ya. Jangan kita malu-malu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Untuk menyatakan anugerah dan kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Benar? Susah saja loh baru kita ngomong. Doain aku ya, ayo dukung aku ya. Tapi kalau sudah senang, lali. Kita udah lupa. Ayo, saatnya kita jangan malu untuk menyuarakan kemenangan. Untuk menyuarakan dan menyatakan kemuliaan Tuhan.
untuk menyatakan, menyuarakan dengan sorak-sorai, dengan suara yang nyaring akan anugerah dan kasih Tuhan. Hari ini sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ini adalah kasih anugerah Tuhan yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Siapakah kita? Adalah orang yang berdosa. Tapi karena anugerah kasih-Nya, saudara dan saya boleh menerima keselamatan. Amin. Saudara dan saya boleh menerima kemenangan besar. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Yosafat dan rakyatnya, seluruh Yehuda. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hal bersorak-sorai itu bukan satu personal atau seseorang diri atau bahkan diri kita personal saja, pribadi, tidak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yosafat adalah bersama-sama dengan orang banyak. Perhatikan, bersama-sama dengan orang banyak. Coba kalau kita perhatikan di konteks itu, sebenarnya yang punya masalah siapa sih? Rakyatnya? Orang lain? Atau Yosafat? Bukankah itu Yosafat? Dia sedang menghadapi serangan musuh, dikepung oleh musuh. Tanggung jawabnya Yosafat, betul kan? Tapi Yosafat ya tidak diam sendiri loh ya. Menyangkut seluruh. Kalau pemimpinnya itu lemah nanti. Pemimpinnya kalah. Anak buahnya gampang. Rakyat akan mengikuti dan kalah pasti. Jadi perhatikan tentang sorak-sorai itu bukan personal. Tapi berbicara tentang kebersamaan kita. Bukankah masalah-masalah yang kita hadapi hari-hari ini adalah masalah personal? Ya. Permasalahan saudara dengan permasalahan saya berbeda. Apa yang terjadi, apa yang saya hadapi berbeda dengan saudara. Seringkali kita mengatakan itu masalahnya Anda sendiri, itu masalahnya saya. Tapi sebenarnya apa yang dihadapi itu adalah permasalahan bersama. Oleh sebab itu jangan egois. Ya. Itu masalahmu, itu masalahku kok. Itu urusanmu, itu urusanku kok. Enggak, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Coba kita perhatikan pandemi ini. COVID-19 ini. Masalahnya siapa? Negara? Atau hanya yang terpapar? Enggak. Ya. Itu berdampak Bapak Ibu saudara sekalian. Ya kan? Bukan personal. Oleh sebab itu jangan egois. Jangan menganggap diri kita, aku lolos saja kok. Aku enggak sakit, aku enggak kena, aku enggak terpapar. Kemudian kita menyalahkan mereka yang sedang terpapar. Ya, kita menghakimi mereka. Tapi sebenarnya apa yang mereka alami itu juga menjadi masalah saudara dan saya. Amin. Saya hari-hari ini saya bersyukur. Sekali lagi bukan Immanuel saya, tapi saya punya Tuhan Sang Immanuel yang menyertai. Ketika saya dengar teman saya terkena sakit, ketika saya dengar jemaat sakit, saya katakan, itu bukan urusanmu. Aku juga punya urusan kok. Ya kan? Saya juga punya beban Bapak Ibu saudara sekalian. Pribadi saya juga mengalami hal itu. Tapi apakah saya ego? Enggak. Ya, saya hampiri melalui WA, melalui telepon. Ya, saya bisa berkomunikasi, saya mendoakan. Ya, walaupun hanya dengan chat saja, chatting. Ya, dengan hanya tulisan saja. Saya bisa, karena apa? Itu masalahmu juga masalahku. Ya, seperti yang dialami oleh Yosafat. Makanya dia ajak, ayo bersama-sama, sehati. Ya, sehati.
Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi, ayo bangunlah satu komunitas. Ya, bangun satu komunitas. Karena itu bukan masalah kita saja, tapi adalah masalah kita bersama. Ya. Kalau saya mendengar berita-berita, saya mendengar cerita dan saya bisa melihat realitas, saya katakan Tuhan, tolong kami semuanya. Ya. Maka kita bangun satu komunitas. Kadang-kadang kalau saya katakan begitu, wayai. Ya, saya ingatkan, wayai. Mereka sudah yang sepakat dalam satu komunitas. Wow, ayo, sudah siap. Dan apa yang terjadi? Luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian, dikasih Tuhan. Tuhan jawab, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ketika kita ada di dalam kesehatian. Ayo bangun komunitas. Ayo bangun mega mesbah keluarga. Ya, saya bersyukur kalau di tempat ini kita masih bisa untuk mengadakan mega mesbah keluarga. Walaupun mungkin katakan, apa itu mega? Ya. Seringkali kita mengatakan, aku suaraku gak enak kok, gak baik, aku gak bisa. Bukan bisa dan tidaknya. Yang menjadi pertanyaan, mau ndak kita mengambil satu sikap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saya yakin pujian penyembahan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Mega mesbah keluarga yang kita bangun. Kalau saya saksikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, ada banyak yang mengatakan diberkati dan terberkati. Hari ini ayo bangun, ya. Kita yang sudah diberi oleh Tuhan kemampuan, talenta, ayo kita. Tuhan tidak ingin nilainya 100, tapi yang Tuhan ingin ketaatan kita bersama. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, bersorak-sorai dengan suara yang lantang. Ya, ternyata Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, bersorak-sorai itu juga berbicara tentang tindakan iman. Tindakan iman. Tadi saya katakan, mereka bersorak-sorai, mereka menyanyikan pujian dalam penyembahan mereka. Bukan mereka setelah menikmati kemenangan besar, jawaban dari Tuhan. Tapi sebelum dan sesudahnya, dan bahkan mereka bawa sampai ke dalam rumah Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu saudara sekalian? Ada iman di dalamnya. Bersorak-sorai itu bukan satu respon terhadap hal yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Kalau hari ini kita mendapatkan kesembuhan, hari ini diberkati Tuhan, baru kita bersorak-sorai, haleluya, puji Tuhan. Tapi ternyata bersorak-sorai merupakan satu tindakan iman di dalam Tuhan terhadap kemenangan, pemulihan yang masih akan Tuhan berikan, yang masih di dalam proses. Dan disitulah yang disebut dengan iman. Tadi katakan, Yosafat dia mendapatkan kemenangan? No, belum. Betul kan? Di dalam tekanan, dalam penderitaan, ketakutan itu. Yosafat dengan seluruh pemimpin dari seluruh rakyatnya, dia menaikkan pujian dan penyembahan dan bersorak-sorai. Dan apa yang terjadi? Coba perhatikan ayat yang ke-22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, apa? Dibuat Tuhanlah apa? Penghadangan. Luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian. Dampaknya di dalam pujian penyembahan tadi. Ketika kita bersehati, bersekutu dalam pujian penyembahan kita. Karena itu menjadi masalah bersama, bukan masalah pribadi. Coba kalau saudara mendoakan
Dan ketika mereka mendapatkan kesembuhan, yang senang siapa? Bukan mereka saja, tapi kita juga yang mendoakan, benar nggak? Ketika ada jawaban mujizat Tuhan, dia sampaikan, puji Tuhan Pak Pendeta. Saya katakan, puji Tuhan, anugerah Tuhan. Dan saya tetap masih saya tutup, ayo kita saling dukung, mendoakan satu dengan yang lain. Walaupun sudah sembuh. Ya, tapi itu menjadi bagian dalam hidup kita. Dampaknya tadi apa? Dikatakan yang pertama, terjadilah kemenangan yang besar. Tuhan mengadakan penghadangan. Dalam bahasa lain, Tuhan mengadakan kekacauan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka saling membunuh. Betul? Pasukan yang gede itu, yang sudah bersatu, saling bunuh-membunuh. Karena apa? Saudara temukan di situ ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Karena Tuhan yang berperang dan kita tidak perlu bertempur. Amin. Amin. Dan ketika Tuhan mengadakan penghadangan, ayat itu apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang tersisa. Habis. Ya. Saudara baca tadi kan? Tidak ada satupun yang tersisa. Mati semuanya. Habis. Itu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup. Kemenangan besar. Dan Tuhan hanya katakan apa? Aku yang berperang. Kamu tinggal diam saja di situ. Tidak perlu kamu bertempur. Betul? Berdiri di tempatmu. Mau Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan mengalami seperti itu? Sekali lagi kemenangan besar. Pemulihan kesembuhan bukan saudara. Ya. Tetapi Tuhan yang berkarya. Betul? Kalau saya melihat pandemi, kondisi yang seperti ini, masalah-masalah yang terjadi, saya katakan ngeri Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan. Tapi saya percaya ada kuasa di dalam pujian. Dan ketika kita bersorak-sorai dengan suara yang nyata, dengan suara yang keras, yang kuat, apa yang terjadi? Tuhan mengadakan penghadangan. Musuh dikalahkan. Amin. Amin. Dan Tuhan katakan, majulah besok. Karena aku menyertai engkau. Saudara bisa baca di dalam ayat yang ke-17 bagian C. Saudara mau menerima bagian ini, kemenangan yang besar? Ayo, kita bangun pujian penyembahan kita. Amin. Karena di dalamnya ada iman. Dan Tuhan yang melakukan itu. Tuhan yang kerjakan itu. Amin. Bukan hanya kemenangan besar. Saya akan tutup dari bagian yang terakhir ini. Apa Bapak Ibu? Baca ayat yang ke-25. Berkat melimpah. Loh, berkat melimpah gimana Pak? Ketika mereka berada di dalam lembah itu juga. Dalam kondisi yang seperti itu mereka datang, mereka melihat, loh semuanya tidak ada, mati semuanya. Apa yang tiba? Tinggal perbekalan mereka. Ya, tentu apa yang mereka bawa, itu perbekalan yang komplit. Betul? Kalau orang perang, saudara, gizinya juga diperhatikan. Betul? Ya, makanannya diperhatikan benar-benar, logistiknya itu diperhatikan benar-benar. Ketika saya punya teman dan saya punya sama-sama dengan rekan-rekan kita yang sedang masuk di dalam medan perang di lapangan, saya tanya, bawa apa saja? Oh, makanan komplit. Ya, komplit sudah kita siap. Dan itu bergizi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Mereka mendapatkan berkat yang luar biasa. Ditinggal oleh musuh-musuh mereka. Tinggal jarah, tinggal ngambil. Dan saudara baca tadi dari bagian itu. Untuk membawa jarahannya dibutuhkan berapa waktu? Berapa waktu? 3 hari saudara. Bayangin. Ngangkut jarahan itu. 3 hari saudara. Saking banyaknya. Amin.
Tuhan akan lakukan itu, memberkati engkau dengan limpah. Amin. 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 Tuhan akan mencukupi semua kebutuhanmu. Amin. Lebih dari apa yang kita butuhkan, Tuhan sediakan itu. Bangun pujian benar. Tadi katakan, ada kuasa di dalam pujian. Dan Yesus sanggup untuk mengubah beban itu menjadi puji-pujian. Amin. Amin. Makanya tepat sekali dikatakan di situ barakah. Lembah pujian, lembah berkat. Jadi bukan hanya kemenangan saja. Tetapi Tuhan juga akan berkati saudara. Amin. Amin. Ayo hari ini kita mau ambil langkah seperti yang dilakukan oleh Yosafat. Ada kuasa dalam pujian. Amin. Pujikan pujian kita kepada Tuhan. Terus, ya, ketika engkau dalam menghadapi tantangan, engkau tidak berdaya, ambil kesempatan untuk memuji Tuhan. Bersama-sama. Saya bersyukur kalau hari-hari ini ada banyak kelompok-kelompok, komunitas-komunitas berdoa. Dan salah satunya berdoa untuk kami sebagai hamba Tuhan. Dan saya sangat yakin, sangat yakin kalau Tuhan lakukan itu dalam hidup saya, tentunya saudara yang berdoa juga Tuhan akan berkati saudara. Amin. Ayo kita mau siapkan dalam perjamuan kudus ini. Yang di rumah Bapak Ibu saudara sekalian bisa ambil roti apa saja, dan saudara bisa mengambil anggur apa saja kalau tidak punya air putih. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Roti dan anggur ini berbicara tentang kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Dia berkorban untuk menebus saudara, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia berkorban untuk saudara menerima kehidupan. Saudara tidak dihukum, tapi saudara akan dimerdekakan. Dan melalui korban Kristus Yesus ini, mujizat itu terjadi. Yang sakit disembuhkan. Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap untuk memberkati. Bukan kemenangan besar saja, tapi berkat-berkat besar juga Tuhan akan limpahkan di dalam hidup saudara. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengangkat roti dan anggur ini lebih dari kepala. Dan kita menunjukkan bahwa aku percaya ini adalah korban Kristus, anugerahmu besar dalam hidup. Aku akan pandang kepada salibmu. Karena disitulah korban untuk menghapus dosa. Dari situlah bilur-bilurmu menyembuhkan segala penyakitmu. Karena kami percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristus Engkau sanggup untuk mengubah beban menjadi puji-pujian. Kami percaya bahwa Engkau sanggup Tuhan untuk melakukan perkara yang besar dalam hidupku Tuhan. Aku percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup untuk memulihkan hidupku. Mari kita akan mengangkat tangan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dengan iman saudara katakan, Yesus sanggup. Kalau hari ini saudara mengalami penyakit, kalau saudara hari ini mengalami penderitaan, ada masalah besar yang terjadi dan engkau tidak berdaya, engkau sedang menghadapi ketakutan-ketakutan yang melanda dalam hidupmu, percayalah, Yesus sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup untuk memulihkan. Yesus sanggup untuk melakukan mujizat.
Yosafat menikmati kemenangan yang besar. Yosafat mengalami berkat yang luar biasa. Bukan karena usaha, bukan karena dia mengandalkan kekuatannya, tapi dia percaya. Dia menyembah kepada Tuhan. Dia membawa puji-pujian kepada Tuhan. Karena dia percaya di atas pujian, Yesus Tuhan yang Maha Kuasa bersemayam di atas pujian umat. Hari ini, inilah korban Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Percayalah kepada Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup. Oh Yesus. Amin. Pandang kepada Yesus. Karena hanya Dia yang sanggup untuk menolong engkau. Yesus yang sudah mengalahkan maut, maka Yesus pun juga akan mengalahkan kuasa-kuasa. Dan engkau yang percaya, engkau akan menikmati kemenangan yang besar. Katakan sekali lagi, Dia sanggup. Haleluya Yesus. Yesus, haleluya. Amin, amin. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya Kau sudah berkati. Dan kami percaya ada kuasa di dalam perjamuan kudus. Ketika kami menikmati, kami telah dipersatukan dengan kehidupan-Mu. Engkau sudah berikan kemenangan kepada kami. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan. Katakan, Yesus sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup untuk menyembuhkan, untuk memulihkan. Engkau sanggup Tuhan untuk melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menang atas maut, maka kami akan menikmati kemenangan itu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan angkat cawan anggur di atas kepalanya. Darah Yesus yang menyucikannya. Darah Yesus yang mengalir, melindungi dan menjaga engkau dengan kasih dan rahmat-Nya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang sudah dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya, mari kita akan minum bersama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya, haleluya. Kemenangan besar terjadi, berkat melimpah terjadi dalam hidupku. Glory Yesus, glory Yesus.
Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan, Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sudah terjadi dan sudah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami akan bersorak-sorai memuji Engkau, menyembah kepada Engkau Tuhan, dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya di dalam pujian ada kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, sanggup untuk memulihkan, mengubah beban menjadi puji-pujian. Lembah pujian, lembah berkat itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengembalikan, memberkati kami dalam setiap usaha kami. Kami percaya Tuhan bukakan tingkap-tingkap pintu-pintu yang tertutup untuk memberkati dalam setiap kehidupan kami. Biarlah berkat ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Mari, tiba saatnya kita mau berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan menyanyikan tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan dirimu. Layaklah Kau Tuhan yang dipuji dan disembah. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Kami percaya kemenangan besar terjadi. Kami percaya berkat itu juga melimpah dalam hidup kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan tempatkan kami di bangsa yang besar ini. Kami percaya Tuhan Engkau juga akan berkati, Kau berikan kemenangan yang besar bagi bangsa negara kami Indonesia. Engkau berikan Tuhan hikmat akal budi kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dalam pemerintahan sampai kepada RT RW. Istimewa Tuhan dalam menjalankan tugas amanat untuk memimpin bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan bangsa kami Engkau berkati, bangsa kami Engkau lepaskan dari pandemi-pandemi yang ada ini Tuhan. Tuhan,
Engkau juga akan turunkan berkat-Mu di dalam hidup kami Bapa. Bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya karena Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau juga mengasihi bangsa negara kami Indonesia. Engkau juga mengasihi para pemimpin bangsa kami. Ampuni kami Tuhan. Engkau juga berkati TNI Polri. Engkau juga berkati para tim medis. Dan mereka yang ada di garis depan. Berkati kami semuanya, berkati mereka Tuhan yang terpapar. Kami percaya hari ini Kau lawat dan Kau berikan kesembuhan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati jemaat-jemaat-Mu, gereja-gereja-Mu sampai di pelosok-pelosok daerah terkecil. Dengan keadaan pandemi yang seperti ini, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan dan membiarkan. Engkau berikan kemenangan dan sukacita, dan Tuhan Engkau berikan berkat kepada mereka Tuhan. Dan kami yakin Tuhan melalui berkat-berkat ini, mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih hari ini. Terima kasih persekutuan hari ini. Terima kasih ibadah hari ini, lawatan Tuhan. Kami percaya Engkau juga melawat yang ada di rumah. Mereka-mereka yang ada di luar kota. Mereka yang ada di luar pulau. Mereka yang ada di luar negeri, di mana mereka berada. Yang sedang mengikuti dan menerima firman Tuhan. Dan melakukannya. Tuhan buat mereka berhasil. Tuhan turunkan berkat-berkat-Nya. Tidak ada wabah penyakit yang akan menang. Tapi Engkau akan memberkati kami. Keluar masuk diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan sedang mengadakan wajah-Nya dan memberikan damai sukacita di dalam kehidupan kami Bapa. Kami terima berkat Tuhan dengan segala ucapan syukur kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Engkau sedang melakukan pekerjaan yang besar dalam bawa kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terus dan terus Tuhan. Terima kasih. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Allah Anak, dan Roh Kudus dalam persekutuan Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya hari ini sampai Dia datang untuk menjemput. Terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.